Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagaimana? Masih memiliki rasa peduli? Berbahagialah, karena empati itu sangat berharga, membuat hidup kita tidak sia-sia. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman dibentuk negara untuk menegakkan hukum, melindungi hak kita sebagai warga negara. Idealnya, hukum tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, tidak melihat siapa pelakunya, karena Dewi Keadilan digambarkan menutup matanya. Berpuluh tahun yang lalu, tepatnya 21 September 1970, Sumarijem, seorang gadis Jawa yang mencari nafkah hidupnya dengan berjualan telur, diculik dengan menggunakan mobil oleh sekelompok pemuda bangsat yang pastinya anak pejabat, karena hanya orang kaya saat itu yang punya mobil, lalu diperkosa beramai-ramai. Sayang, oh sayang, Sumarijem hanyalah gadis miskin penjual telur yang bukan kerabat pejabat. Jaksa malah mendakwanya dengan tuduhan memberikan keterangan palsu, dicap antek PKI, sementara penjahat sebenarnya tidak disentuh. Dan parahnya lagi, agar masyarakat diam, dituduhlah seorang tukang bakso keliling sebagai pelakunya. Bejat, sungguh biadab penegak hukum saat itu. Tapi tenang, itu terjadi setengah abad yang lalu, zaman Orba, di mana saat kita sekolah belum bisa keluar kelas kalau belum hafal GBHN, P4, atau susunan kabinet. Masih ingat? Sekarang zaman sudah berubah. Orde baru berubah menjadi orde reformasi. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman tentunya sudah banyak berubah. Namun, sifat serakah, tamak, takut, pengecut, masa bodoh, apatis, sok berkuasa, tidak bertanggung jawab, tidak pernah terhapus dalam jiwa manusia-manusia kerdil yang kebetulan garis tangannya membawa mereka dalam peran sebagai penegak hukum di dunia. Banyak kasus yang buat kita mengelus dada dan mengumpat dalam hati, atau hanya berani mendiskusikannya dengan teman di warung kopi atau teras tetangga. Ada bos pabrik cat yang sengaja menabrak orang karena emosi, tapi hukumannya cuma setahun. Membunuh dengan sengaja, pakai kendaraan. Hakim berdalih bahwa si bos sudah membayar dengan uang. Wahai Pak Hakim, bisa nggak kita patungan buat nabrak anak kamu? Itu bos masih untung divonis setahun penjara. Ada lagi nih, pada tanggal 1 Januari 2013, anak menteri yang bikin orang mati tapi hanya dihukum percobaan. Hakimnya lebih takut sama menteri daripada sama Tuhan. Tapi karma memang ada. Kehilangan orang yang dicintai harus dirasakan oleh anak sang menteri. 5 tahun kemudian dia ditinggal mati sang istri. Ada juga sih anak artis Daldildul yang saat umur 13 tahun menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Bersalah, tapi dikembalikan ke orang tua. Semoga bukan karena duit emak bapaknya, karena hakim berlaku adil. Maklum masih anak-anak. Hari berlalu, tentunya setiap instansi terus berbenah memperbaiki diri. Tapi makin sini kok bos cat divonis setahun, anak menteri divonis percobaan, anak artis dikembalikan ke orang tua. Yang ini malah aneh nih, karena anaknya anggota DPD nabrak pengendara Grabwell sampai meninggal dunia, malah menguap kasusnya. Rame, lalu plas menghilang. Bagaimana coba perasaan keluarga korban? Ada nggak sih yang monitor vonis yang bersangkutan? Itu kan semua kecelakaan. Siapa yang mau kecelakaan coba? Tapi ya enggak begitu juga kali Pak. Kok Apriani Susanti bisa vonisnya 15 tahun? Yang ditunggu Tani. Karena dia bukan bos, bukan anak menteri, bukan anak artis, atau bukan anak anggota DPD. Dia cuma rakyat biasa. Mari kita bersama-sama mengelus dada dan berdoa agar tidak terjadi lagi. Amin. Mari juga kita berdoa agar para penegak hukum kita makin profesional, modern, terpercaya, juga presisi, prediktif,
responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan, membuat pelayanan lebih terintegrasi, modern, mudah, dan cepat. Itu Polri. Kalau kejaksaan apa ya selain Trikarma Adiaksa? Sepertinya tiap cabang kejaksaan punya visi dan misi sendiri. Ya minimal semua seperti Kejaksaan Negeri Kota Kediri lah. Unggul dalam pelayanan, menegakkan hukum dengan nurani. Dan ingat, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Agar tidak terjadi lagi asal tangkap seperti di Jombang, waktu itu yang dibunuh sama Rian malah 3 orang yang ditangkap sama polisi, atau asal memvonis seperti kasusnya Jessica Kumala Wongso, meskipun bukti-buktinya tidak kuat tapi dia tetap harus divonis 20 tahun penjara, atau asal